Saya lanjut pertanyaan yang kedua. Ya. Ini pertanyaan yang kedua ini cukup juga ya. Dikatakan gini, status keselamatan dari umat Allah pada masa sebelum kedatangan Yesus. Jadi pada waktu Yesus belum datang itu perjanjian lama, itu status keselamatannya seperti apa? Ya, karena kita katakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti harus melalui Yesus. Nah, ini pertanyaan yang bagus supaya kita bisa melihat. Oke, saya akan sedikit membuat kita dalam timeline keselamatan dalam Kristus. Ya, timeline ini adalah garis waktu. Ya, coba kita lihat ini. Tolong dipahami bersama ya. Ini kekekalan dalam kekekalan. Artinya di ujung awal itu ada kekekalan bagi kita manusia ketika diciptakan. Nanti juga kita akan kembali kepada kekekalan. Ya, nah ini garis waktunya. Nah, ada yang disebut dengan predestinasi. Sejak semula Allah itu menentukan bagi kita keselamatan. Ya, ini predestinasi sebelum ada segala sesuatu. Jadi kita harus menyadari bahwa pemahaman Calvinis tentang predestinasi Allah sudah menentukan itu ya bagi kita. Ya, ini ada banyak implikasinya. Kita tidak perlu bicara karena kita tidak lagi bicara tentang doktrin predestinasinya Calvin. Ya, pokoknya kita tahu bahwa sejak awal, nah setelah itu Adam masuk di dalam waktu, ya diciptakan dalam waktu pada mulanya itu. Lalu Adam jatuh itu kurang lebih 4000 BC, before of Christ, artinya sebelum Kristus. Ya, 4000 tahun sebelum Kristus. Ya. Nah, dalam perjalanan ini begitu banyak catatan sejarah. Ini Alkitab di dalam sejarah manusia itu bisa kita lihatkan seperti itu. Sejak semula ketika Kejadian 3 ayat 15 itu sudah ada panggilan Tuhan kepada si manusia yang jatuh ini. Bahwa Allah akan memberikan anak dan anak dari wanita itu yang akan menghancurkan kepala dari si ular. Menyelesaikan segala sesuatu yang jadi masalah dalam penciptaan di mana Adam jatuh dalam dosa. Nah, disitulah mulai panggilan Tuhan itu bergema kepada kita sampai nanti dengan kedatangannya. Tuhan terus memanggil. Nah, di tahun 33 AD, kita anggap 33 AD, terjadilah kisah penebusan di mana Kristus masuk dan hadir dalam kehidupan kita. Tolong mungkin yang apa nih? Saya matikan dulu aja ya. Oke. Dimatikan dulu yang tidak bicara biar tidak ganggu. Oke. Nah, kemudian disinilah mulai masuk penebusan. Ya, Kristus terjadi di tahun 33 Masehi. Ya. Oke. Nah, setelah Kristus masuk di tahun 33 Masehi ini, kemudian kita hidup di dalam Kristus. Iya kan? Setelah itu ada. Nanti sehingga ada pertanyaan, loh, kalau Yesus sudah menebus kita, lalu kita datang dan percaya, makanya kita dapat penebusan itu. Tetapi orang-orang yang lain di PL itu bagaimana penebusannya? Ya. Oke. Nah, di sini ada second coming ketika Tuhan Yesus datang, ya. Nah, bagaimana juga kita setelah ditebus dan dibenarkan? Ya. Nah, ternyata bahwa karya penebusan Kristus itu berlaku, ya, berdampak itu bagi PL dan juga bagi PB. Ya. Jadi di orang-orang PB gampang kita mengerti. Kalau kita datang berlutut pada Tuhan, kita mengaku dosa, kita langsung ditebus dan dibenarkan. Ya. Tapi dalam PL itu adalah ketika iman mereka kepada Allah, ya, lalu melalui pengorbanan darah Kristus, pengorbanan darah anak domba, itu sudah menjadi sebuah tipologi yang menunjukkan karya Kristus di Perjanjian Lama melalui tipologi, tipe, ya.
Jadi ketika Allah menyembelih akan 2 domba, kemudian membuat pakaian bagi Adam dan Hawa, itu menunjukkan sebuah tipe penebusan anak domba. Ya, dan itu berlaku bagi dosa Adam pada saat itu dan Hawa, dan juga pada anak-anaknya. Ketika Hawa juga melakukan hal yang sama ketika dia mempersembahkan anak domba untuk penebusan dosanya. Ya, jadi itu sudah berlaku penebusan dosa di Perjanjian Lama. Lalu diikuti oleh semua bapak-bapak leluhur, ya, ada Henok dan sebagainya, dia hidup di hadapan Allah, benar di hadapan Allah. Saya yakin bahwa dia juga punya pengorbanan anak domba, atau sama seperti Noah yang mengorbankan juga anak domba, ya, membuat persembahan korban kepada Allah. Ya, jadi kita itu dibenarkan itu karena semuanya harus lewat karya Kristus. Walaupun dia akan merujuk ke belakang dari tipologi itu, maupun dia ke depan sampai dengan kita saat ini. Ya, saya kemarin bikin 2019 ini, jadi tulisnya 2019. Oke, ketika kita percaya Yesus, padahal kita ini disebut dengan pas kepada Kristus itu kan sudah lampau. Tetapi penebusan itu terus berlangsung terus sampai Tuhan dia datang. Penebusan terhadap orang-orang percaya. Ya. Nah, disinilah ketika kita bicara nantinya dari saat kita 2012 ini sampai dengan Kristus datang, ya, kita akan dimuliakan. Ya. Ataupun kalau kita mati nanti kita akan dimuliakan. Karena apa? Penebusan pembenaran itu sudah selesai, karya itu sudah selesai, dan Allah sudah menerima korban Kristus. Sehingga kita tidak lagi ada bermasalah dengan Allah, karena kita didamaikan dengan Allah dan dimuliakan. Makanya kenapa setiap orang Kristen kalau bilang, aku kalau mati sekarang pun aku masuk surga. Karena apa? Karena penebusan sudah selesai, dibenarkan, pembenaran itu juga sudah selesai. Sehingga kita sudah didamaikan dengan Allah dan kita datang kepada Allah ketika kita mati adalah sebagai anak Tuhan, ya, sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah, ya, itu pemahaman iman kita. Nah, di dalam future-nya nantinya setelah kita habis mati kemudian sampai Yesus datang, dalam future ini, nah baru ada proses-proses yang diajarkan kepada kita bagaimana sampai Kristus datang, perkawinan anak domba itu, di mana kita jadi mempelai Kristus dan masuk dalam kemuliaan kekal, ya. Oke. Nah, memang menjadi masalah adalah ketika kita bicara tentang, loh, terus bagaimana proses pembenaran yang ada di Perjanjian Lama, terus proses pembenaran yang ada nanti di Perjanjian Baru, ya. Secara hukum kita sudah selesai, tapi dalam perilaku hidup kita, dalam prosesnya membangun diri kita itu bagaimana, ya, untuk supaya kita benar-benar sudah dibenarkan secara total, kita sudah ditebus secara, kalau sudah ditebus pasti sudah, itu sudah ini. Tapi bagaimana itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang menjadi penting. Bahkan sampai dengan saat ini dan ke depannya. Bagaimana saya harus menata hidup saya sesuai dengan pembenaran yang Tuhan kerjakan. Nah, ini yang nanti kita akan, saya kasihkan gambaran tentang bagaimana hidup kita seperti apa, secara real hidup kita seperti apa. Roma pasal 3 ayat 24 berkata, oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus. Ini bicara tentang dibenarkan, ya, oleh penebusan Kristus. Dan Yakobus berkata 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, ini mulai bicara tentang iman dan perbuatan. Bagaimana pemetaan iman dan perbuatan itu, ya. Jadi kita saat ini betul kita dibenarkan oleh iman. Tapi di sini juga dikatakan dibenarkan karena perbuatannya, bukan hanya karena iman. Saya berkata bukan karena kita dibenarkan karena perbuatan kita, ya, bukan seperti itu. Tetapi Yakobus ini mau menunjukkan bahwa kalau kita dibenarkan oleh iman, maka itu akan nyata dalam perbuatan kita. Jadi ini satu paket. Jangan ada yang bilang bahwa oh saya mau dibenarkan oleh iman tanpa perbuatan, omong kosong.
Makanya disebut iman mati tanpa iman itu mati ya tanpa perbuatan yang benar di hadapan Allah. Jadi kita ini harus melakukan iman kita dan ditebus dan dibenarkan, tetapi harus nyata dalam perbuatan kita apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Intinya kita dibenarkan hanya oleh iman, tetapi itu nyata dalam perbuatan kita. Ya. Jadi bukan dua-duanya. Oh, harus dibenarkan karena iman dan karena perbuatan, enggak. Menurut saya, ya pemahaman saya, kita dibenarkan oleh iman. Tetapi iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Jadi nggak ada orang Kristen bilang bahwa oh saya hanya iman aja, tidak mau perbuatan, omong kosong. Nggak ada seperti itu. Ya, nah, Rasul Yakobus ini mau menyatakan bahwa dibenarkan dalam perbuatan bukan karena perbuatan itu yang membuat kita dibenarkan, tapi perbuatan itu menjadi wujud daripada iman yang membenarkan kita itu. Ya, ini tolong dilihat. Nah, sekarang kita bicara tentang kata kebenaran dalam PB dan kata kebenaran di dalam PL. Kata kebenaran dalam PL itu sadek. Ya. Ini ya. Sade dalet ya. Ya, sade dalet ini. Kemudian di sini ada kof. Ya. Nah, dua kata ini yang membentuk kata benar, orang benar. Nah, sedangkan kof itu artinya monkey, artinya kera. Sedangkan ya ini artinya gini, manusia yang adalah ciptaan yang sempurna telah jatuh dalam dosa dan tabiatnya menjadi rusak, berperilaku seperti monyet atau binatang. Dan dia sulit dikendalikan karena ada sade kof, ya, ada kofnya. Nah, kata sade ini ya itu adalah sebenarnya bagian dari penjara, sesuatu yang dikunci dalam penjara, dipenjarakan. Nah, sehingga kata benar menurut perjanjian lama itu adalah binatang yang dikunci di dalam penjara. Ya. Nah, itu adalah ini, bahwa orang benar adalah mereka yang dapat menangkap atau memenjarakan sisi monyet kebinatangan dalam kemanusiaan. Lalu jadilah kata kebenaran atau disebut dengan sedek. Ya, sedek. Kebenaran itu dari kata sade, dalet, dan kof. Jadi gabung jadi satu, jadi sadek. Ya, itu adalah kebenaran dalam bahasa Ibrani. Orang yang dapat memenjarakan kebinatangannya. Ya, oke. Kemudian ini kita lihat dalam Kejadian 6:15 ayat 6. Ya. Coba lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Coba kita buka Kejadian pasal 15 ayat 6. Ada yang bisa bacakan untuk kita coba? Ya, coba ada yang baca coba. Ya. Lalu Kejadian 15 ayat 6. Sebentar. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Kejadian 15 ayat 6. Ya, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iya, kepadanya sebagai kebenaran. Ini ya. Vehe emin Adonai, ya, kemudian wahya sebeka lo sedekah, ya. Nah, ini adalah dan dia Abraham percaya kepada Adonai,
kepada Tuhan, Yud-Heh-Vav-Heh, Yehova itu. Kemudian dan Allah memperhitungkan ya Veya Sebeka padanya Lo sedakah sebagai kebenaran. Nah, kata sedakah ini dari kata sadek itu. Ya. Dan Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kalau Galatia pasal 3 ayat 6, ya, coba lihat Galatia pasal 3 ayat 6, tolong dibaca lagi. Galatia pasal 3 ayat 6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, jadi Allah memperhitungkan kepadanya sebagai. Nah, kalau sini dikatakan Abraham episteusen toteo kai elogiste auto eis dikaiosenen. Ya. Jadi ini bicara tentang Abraham percaya pada Allah dan dihitungnya sebagai kebenaran, ya. Jadi sebenarnya dalam konteks bahasa Ibrani dikatakan tentang bagaimana kebinatangan itu dipenjarakan untuk perjanjian lama, sehingga kita menjadi orang benar karena ini sudah dipenjarakan saja. Nah, konteks perjanjian baru itu yang luar biasa indah karena itu yang berbeda. Nah, ini katakan tentang epewesen atau dengan dia dikaiosune, ya, orang benar dikaiosune. Nah, ini sama dengan kebenaran dalam bahasa Ibrani. Nah, coba kita lihat ya, seperti ini. Berarti dalam hal ini orang yang dibenarkan adalah mereka yang dikunci kebinatangannya di dalam sebuah penjara, disimpan di situ. Ya, mereka dibenarkan karena persembahan imannya kepada Allah, kepada Yehova, dan pengorbanan darah Kristus melalui korban tipologi. Ya, itu mereka dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi dalam prakteknya itu adalah apa? Kebinatangan mereka ini ada kemanusiaan itu dipenjarakan. Karena apa? Penjaranya itu apa? Penjaranya itu hukum Taurat. Hukum Taurat ini yang membelenggu mereka supaya melakukan apa yang berkenan kepada Allah, bukan melakukan jiwa kebinatan atau keberdosaan yang ada, sehingga dia dipenjarakan oleh hukum-hukum. Ya, ini konsep di Perjanjian Lama. Nah, yang uniknya adalah bagaimana konsep di Perjanjian Baru. Ya, nah coba kita lihat ini. Ini kan sudah Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru dikatakan sebagai dikaiosune. Ya. Nah, itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dikaiosune, kebenaran, akulah kebenaran. Nah, bagaimana membangun kebenaran adalah karena salib Kristus. Ya. Nah, dari salib Kristus terjadi penebusan dan pembenaran, maka kita disebut orang benar. Oke kan? Tapi kita orang benar masih ada dalam belenggu penjara itu. Ya. Nah, lalu Tuhan bilang apa? Aku berikan benih ilahi ketika dia katakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata hidup itu adalah zoe. Artinya apa? Ketika kita melalui penebusan Kristus oleh darah, itu Tuhan masukkan hidup ilahi dalam hidup kita. Dia masukkan hidup zoe itu dalam hidup kita. Karena dikatakan beroleh hidup, bukan hidup yang biasa, tapi hidup Kristus yang masuk dalam hidup kita. Maka 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi menjadi manusia baru. Penjaranya apa? Ya penjaranya masih ada di situ. Saya tunggu. Ya. Nah, dalam proses selanjutnya, ya, dalam proses selanjutnya dikatakan bahwa
Maka katanya kepada orang Yahudi yang benar, yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita terus dalam firman ini. Lalu Yohanes 8 ayat 32 kan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, disinilah proses dimerdekakan, yaitu apa? Proses mengenal kebenaran. Makanya kenapa saya bilang kita harus terus di dalam PA, belajar terus. Karena kita sedang lagi proses untuk dimerdekakan gitu. Kita akan menjadi apa? Nah, dikatakan Yohanes 8, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Konsep kebenaran sudah berubah. Kita yang ada di sini lalu dilepas penjaranya. Tidak lagi dalam aturan-aturan karena ada Kristus dalam hati kita. Sehingga apa? Kita dibenarkan terus-menerus melalui proses penyucian, istilahnya apa? Kalau orang bilang ranting, pokok anggur itu harus dibersihkan. Dosa-dosa itu dibersihkan melalui apa? Firman yang ada. Sehingga kita tidak butuh lagi penjara seperti yang di Perjanjian Lama. Tapi kita benar-benar dimerdekakan karena jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Kita mau bicara tentang akhlak. Kemarin saya bahas juga tentang akhlak karena ada bicara tentang revolusi akhlak. Akhlak itu dibentuk dari mana? Tidak bisa akhlakmu baik ketika kamu masih hidup dalam kondisi seperti di Perjanjian Lama, di mana apa? Kebinasaan kita coba dipenjara, ya. Ini bisa menahan gitu. Tapi bukan ini yang sebenarnya. Harusnya melalui karya Kristus kita dibaharui melalui benih hidup soi, benih ilahi. Lalu apa? Dalam prosesnya kita terus dengan firman, lalu kita dibenarkan. Penjara itu sudah tidak ada lagi. Karena penjara itu sebenarnya firman itu sudah masuk dalam hati kita dan kita terus baca firman, kita akan terus dibenarkan. Nah, ini yang membuat kita begitu indahnya di hadapan Tuhan ketika kita dimuliakan. Kita benar-benar merdeka. Ya, artinya apa? Kita bertumbuh dalam kedewasaan dengan Tuhan. Oke. Saya sampai di sini untuk pertanyaan yang kedua. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, saya harap dimengerti konteks kita dibenarkan, bagaimana prosesnya kita dibenarkan, supaya kita mengerti dan betul-betul sadar, oh iya, karya Tuhan itu begitu indah. Dan prosesnya bagaimana? Ikuti saja prosesnya Tuhan. Ya, dengan menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.